Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian semua sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, ada hal wajib yang harus dilakukan, yaitu kita harus membaca doa belajar terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya pembelajaran kita nanti dimudahkan dan dilancarkan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca doa sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini segalanya dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita dapat itu bermanfaat. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, kita harus semangat dalam mengikuti pembelajaran. Supaya apa? Nanti jika kita semangat, ilmu yang kita dapat itu akan mudah masuk ke dalam otak kita. Pada pagi hari ini kita akan memasuki ke dalam materi. Poin pertama yang akan kita bahas adalah siapakah malaikat itu? Nah, sebelum Ibu menjelaskan, ada yang ingin mengutarakan pendapatnya tidak? Siapakah malaikat itu, anak-anak? Ternyata malu-malu ya. Baik, malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, sama halnya dengan kita. Jika kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari tanah, sedangkan malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur ataupun cahaya. Maha suci Allah telah menciptakan makhluknya dalam berbagai bentuk dan keadaan. Sangat Masya Allah sekali ya anak-anak. Nah, iman kepada malaikat itu merupakan rukun iman yang kedua. Jadi walaupun malaikat itu tidak terlihat bentuknya, tidak terlihat wujudnya, kita itu harus mengimani dan meyakini bahwa malaikat itu ada. Jadi walaupun kita tidak melihat, jangan kita, mana sih malaikat? Kok aku nggak pernah lihat malaikat? Di mana malaikat? Jangan seperti itu ya. Walaupun malaikat tidak kelihatan, tetapi dalam hati kita harus meyakini bahwa apa? Bahwa malaikat itu ada. Nah, anak-anak, sekarang kita memasuki ke poin yang kedua, yaitu nama-nama dan tugas-tugas malaikat. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan 10 nama malaikat, tetapi sebenarnya malaikat itu jumlahnya sangat banyak sekali, tetapi yang dijelaskan hanya ada 10 saja. Nah, yang pertama ada malaikat Jibril, tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Lalu yang kedua ada malaikat Mikail, tugasnya adalah menyampaikan rezeki. Yang ketiga ada malaikat Israfil, tugasnya adalah meniup trompet sangkakala. Jadi jika nanti trompetnya malaikat Israfil itu sudah menyala, itu tandanya adalah kiamat, seperti itu. Lalu yang keempat ada malaikat Israel. Malaikat Israel tugasnya adalah mencabut nyawa. Jadi yang mencabut nyawa kita adalah malaikat Israel. Yang kelima ada malaikat Mungkar, tugasnya adalah menanyai manusia yang sudah meninggal di alam kubur. Lalu yang keenam ada malaikat Nakir, tugasnya juga sama dengan malaikat Mungkar, karena malaikat Mungkar dan Nakir itu satu paket ya anak-anak. Tugasnya juga menanyai manusia yang sudah meninggal di alam kubur. Lalu yang ketujuh ada malaikat Raqib. Malaikat Raqib itu tugasnya mencatat amal baik. Lalu ada malaikat Atid, tugasnya mencatat amal buruk. Malaikat Raqib dan Atid ini juga satu pasang ya anak-anak. Tugasnya sama-sama mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Lalu yang kesembilan itu adalah malaikat Ridwan, tugasnya adalah menjaga pintu surga. Jadi jika nanti kita sudah meninggal, kita memasuki surga, ingin gak masuk ke dalam surga? Pasti semuanya ingin ya, ibu aja ingin sekali masuk ke dalam surga ya. Itu nanti akan dijaga oleh malaikat Ridwan yang menjaga pintu surga. Nah, ada juga yang menjaga pintu neraka nih. Yang terakhir adalah malaikat Malik, tugasnya adalah menjaga pintu neraka.
Memasuki poin yang ketiga itu adalah sifat-sifat malaikat. Adapun sifat-sifat malaikat yang pertama adalah selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ya dengan manusia, terkadang manusia itu ada yang patuh, ada yang tidak patuh dan ada yang melanggar perintahnya. Lalu yang kedua, malaikat itu dapat berubah wujudnya atau bentuknya. Nah, kalau manusia kan bentuknya itu-itu aja ya. Kalau malaikat itu dapat berubah wujudnya. Terkadang misalnya hari ini apa, besoknya apa, seperti itu tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Kalau manusia itu kan makan minum, ya kan? Tetapi kalau malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Lalu yang keempat ada malaikat itu tidak memiliki jenis kelamin, jadi kita tidak tahu malaikat itu laki-laki ataupun perempuan. Kalau manusia kan jelas, perempuan ya perempuan, laki-laki ya laki-laki, tapi kalau malaikat itu tidak ada jenis kelaminnya. Lalu yang kelima adalah malaikat itu selalu mengelilingi majelis zikir. Dan yang terakhir adalah malaikat itu selalu berdoa untuk hambanya yang menunggu sholat berjamaah. Nah, memasuki poin yang keempat, itu ada hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama itu ada memberi kita motivasi untuk selalu optimis. Nah, jadi kita optimis itu nanti Allah itu akan memberikan ilmu kepada kita melalui malaikat Jibril dan memberikan kita rezeki melalui malaikat Mikail. Lalu yang kedua, memotivasi kita untuk selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala seperti halnya para malaikat. Yang ketiga, mengawasi perkataan maupun perbuatan kita. Jadi kita berkata maupun kita berperilaku itu selalu diawasi oleh para malaikat. Lalu yang terakhir, yang keempat itu ada memotivasi kita untuk beramal soleh. Nah, jika kita meninggal itu akan menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah amal soleh itu akan membantu kita. 4 poin sudah kita bahas dalam materi ini. Semuanya sudah kita bahas dan sekarang kita akan merefleksi poin-poin tersebut. Tadi yang pertama apa? Yang pertama itu ada pengertian malaikat dan siapakah malaikat itu. Malaikat itu adalah sama halnya seperti manusia. Malaikat itu diciptakan dari nur ataupun cahaya, sama-sama makhluk Allah tetapi penciptaannya berbeda. Nah, iman kepada malaikat itu merupakan rukun iman yang kedua. Lalu yang kedua tadi ada nama-nama dan tugas-tugas para malaikat. Ada malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail menyampaikan rezeki. Malaikat Israfil itu meniup trompet sangkakala. Malaikat Israel itu mencabut nyawa. Malaikat Mungkar itu menanyai manusia yang sudah meninggal di alam kubur. Malaikat Nakir juga tugasnya menanyai manusia di alam kubur. Lalu malaikat Rokib itu mencatat amal baik, malaikat Atid mencatat amal buruk. Ada malaikat Ridwan menjaga pintu surga, malaikat Malik menjaga pintu neraka. Lalu setelah itu kita membahas yang ada poin ketiga. Yang poin ketiga itu sifat-sifat malaikat. Malaikat itu tidak memiliki jenis kelamin. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Malaikat itu suka mengelilingi majelis zikir. Malaikat itu selalu mendoakan para jamaah atau para hamba yang sedang menunggu jamaahnya. Ya, lalu apa? Malaikat juga suka atau dapat berubah wujud, dapat berubah bentuknya. Nah, poin yang terakhir yang barusan kita bahas itu adalah hikmah beriman kepada malaikat. Apa saja? Yang pertama, memotivasi kita untuk selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti halnya para malaikat. Lalu yang kedua, ada mengawasi perbuatan dan perkataan manusia. Lalu yang ketiga ada memotivasi kita untuk mempunyai rasa optimis, ya kan? Mengapa? Karena nantinya Allah akan memberikan ilmu melalui malaikat Jibril dan memberikan rezeki melalui malaikat Mikail. Lalu yang terakhir ada memotivasi kita untuk selalu beramal soleh, karena jika kita meninggal yang dibawa itu hanya amal yang baik-baik saja. Nah, pembelajaran kita sudah selesai, kita juga sudah merefleksi semuanya. Jadi kesimpulan pada pelajaran pagi hari ini adalah
kita harus percaya bahwa malaikat itu ada, walaupun malaikat itu tidak kelihatan, kita tidak kasat mata melihat wujudnya, tetapi kita harus meyakini bahwa malaikat itu ada, ya anak-anak. Dan kita harus meneladani sifat-sifat para malaikat yang patuh, yang taat kepada Allah. Kita harus meneladani itu semua. Nah, anak-anak, pembelajaran telah selesai. Kita sudah belajar banyak ya hari ini ya. Semoga ilmunya bermanfaat ya anak-anak. Nah, tadi kita membuka pembelajaran dengan membaca doa. Sekarang kita menutup pembelajaran juga membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat. Ibu mohon maaf jika dalam menerangkan itu terlalu cepat ataupun tidak memahamkan. Ibu mohon maaf ya anak-anak. Semangat belajar, tetap jaga protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.